wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar, dan sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Di sini siapa ketua kelasnya? Firda, Bu. Baik, Firda boleh dipimpin untuk berdoa. Baik, siapa yang mau pimpin berdoa boleh? Saudari Lia deh. Dea, Leli. Iya deh, aku aja. Oke teman-teman, kita mulai baca doa ya. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat, tetap belajar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi. Semangat baru. Haha, jos gitu, nanti kalian bilang kayak gitu ya. Apa? Gimana? Haha, jos gitu. Oh iya. Semangat baru. Haha, jos. Udah pada semangat belum pagi hari ini? Kita akan Semangat, Bu. Semangat. Sebelumnya Ibu pengen absen dulu. Di sini ada yang nggak masuk nggak? Apa masuk semua? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Nggak ada yang izin atau sakit ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu pengen tanya dulu, di sini ada yang tahu filosofi tentang lilin nggak? Ada yang tahu filosofi tentang? Belum. Nggak tahu, Ibu. Tahu. Nah, ya, filosofi lilin adalah menyala menerangi walau akhirnya melelah dan mati. Sosok yang bersedia berkorban untuk kita walau ia harus mempertaruhkan jiwa raga miliknya. Maka kita sebagai manusia itu harus menjadi sosok yang menyala untuk menerangi sebuah kehidupan. Maka jadilah penerang walau tak usah menghakimi, jadilah teladan, tak usah mengkritik. Jika kita tak bisa menjadi lilin, maka jadilah cermin yang dapat memantulkan cahaya. Pahim, Tum? Pahimna, Bu. Pembelajaran kita kali ini kan pertama kali bertemu ya. Sebelumnya Ibu pengen nanya, kan udah pada kenal belum sama Ibu? Belum, nggak tahu, Bu. Belum, Ibu. Belum ya? Ada yang udah kenal tapi sama Ibu? Leli kenal nggak sama Ibu? Nggak tahu, Bu, itu tapi namanya Bu Fadiah ya? Ya, benar. Nama Ibu Fadia Rihada, panggil aja Ibu Fadi ya. Ya, Bu. Ibu tinggalnya Iya, Bu. Cilebut. Ada yang tahu Cilebut? Udah nikah belum, Bu? Alhamdulillah belum. Ya, setelah Ibu perkenalkan diri Ibu pengen tahu nih nama-nama kalian semua. Ibu juga pengen kenal. Tak kenal maka tak Tahu. Sayang. Dimulai dari saudari Rina. Coba perkenalkan dirinya. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmawati. Saya asalnya dari Depok. Salam kenal semuanya. Hai Rina. Salam kenal. Hai, Rina. Boleh
Ya. Nge-freeze, Bu. Dari Dea, coba perkenalkan namanya. Siapa itu? Alana. Halo, selamat pagi. Nama saya Dea Kosasi, biasa dipanggil Dea. Salam kenal semua. Di mana Dea? Salam kenal. Hai Dea. Kenapa Bu? Maaf tidak terdengar. Asalnya dari mana? Asalnya dari Jakarta, tinggal di Cikarang, Bu. Oh, oke. Selanjutnya boleh. Anissa Firda sudah tidak ngeheng ya? Iya, Bu. Perkenalkan, nama aku Anissa Firda dari Bogor. Salam kenal. Halo, kenal. Firda. Halo. Ya, boleh Siti Lailia. Oke, perkenalkan nama aku Siti Lelia dari Bandung, Cimahi. Nanti kalian boleh mampir. Salam kenal. Salam kenal, Leli. Yang terakhir nih, Aziza. Coba perkenalkan dirinya. Nur Aziza. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Syaida, biasa dipanggil Dija. Asalnya dari Cibinong. Salam kenal, teman-teman. Salam kenal. Hai Jija. Hai Jong. Iya, baik. Sesi perkenalan sudah ya, kita sudah saling mengenal. Maka kita harus saling menyayangi. Ya. Selanjutnya kita kembali. Iya, benar. Selanjutnya kita kembali ke materi. Ada yang tahu materi pembelajaran kita kali ini apa? Sebelum ke materi, ada yang tahu materi apa? Ada yang tahu pelajaran kita ini apa? Kita belajar apa hari ini? Sejarah? Enggak tahu, Bu. Lupa, Bu. Oh, sejarah kebudayaan. Islam. Materinya tentang apa coba? Ada yang tahu? Tentang itu, Bu. Peradaban masyarakat Arab pra-Islam. Ya, benar. Nah, kan sebelum kita masuk ke Zoom kan sudah kita diskusikan ya di grup bahwa Ibu bilang suruh bagi kelompok 2 kelompok. Ya, sudah dibagi belum kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terus Ibu suruh kalian mencari bagaimana peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Sudah belum dicari? Sudah, Bu. Sudah. Baik, boleh deh salah satu perwakilan kelompok menjelaskan bagaimana peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Boleh dimulai dari kelompok 1. Kepada saudari Jija dipersilahkan. Iya, bentar. Bentar, Bu. Bentar. Peradaban masyarakat Arab pra-Islam. Pada saat itu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan buruk seperti menyembah berhala, saling bunuh-membunuh sesama manusia, terdapat banyak perjudian, budak-budak diperlakukan seperti hewan, menyukai sesama jenis, minum-minuman yang diharamkan, banyak masyarakat yang berbuat semena-mena karena tingkah lakunya tidak dibatasi dengan keyakinan yang benar. Bangsa Arab telah menganut berbagai macam agama, akhlak, adat istiadat, dan aturan sebelum Islam datang. Sudah, Ibu. Oh, oke, sudah ya. Boleh selanjutnya penjelasan dari kelompok 2. Iya, Bu, diwakili nama Rina ya, Bu.
Ya, baik Rina, boleh jelaskan apa yang sudah kamu cari tentang bagaimana Menurut kelompok 2, penjelasannya sama seperti dengan kelompok 1, Ibu. Namun ada tambahan sedikit, kepercayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu menyekutukan Allah dengan membuat sembahan-sembahan dari berhala, menganggap melahirkan anak perempuan sebagai aib yang memalukan, melakukan tatayur yaitu menggantungkan nasib kepada sesuai hal atau kejadian, mengharamkan sesuatu tanpa ilmu dan dalil. Sudah Ibu, dari kelompok 2 itu saja. Nah, baik. Nah, maka di sini kalian sudah mengetahui ya bagaimana peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Ya, ya kan? Sudah sedikit memahami kan? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Ibu akan terangkan sedikit bagaimana peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Sebelumnya, Ibu akan beritahu tujuan pembelajaran kita kali ini. Boleh slide-nya selanjutnya? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah peserta didik dapat memahami keadaan dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, sebelum masa kerasulan Rasulullah. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat mengambil ibroh atau pembelajaran dari peradaban bangsa Arab dan dunia sebelum Islam. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, kalian paham semua? Paham, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya boleh slide-nya. Nah, maka di sini Ibu akan menjelaskan asal-usul bangsa Arab. Kehidupan orang-orang Arab sebelum Islam itu sering disebut dengan kehidupan jahiliyah. Maksud jahiliyah itu adalah orang-orang yang bodoh. Jahiliyah adalah artinya bodoh, namun bukan bodoh terhadap ilmu, namun bodoh terhadap agama. Kehidupan jahiliyah ini jauh dari nilai-nilai agama, maka ia disebut dengan kehidupan orang-orang yang bodoh. Mereka jauh dari nilai-nilai ajaran agama, mereka kurang bermoral, akhlaknya rendah, meskipun masyarakatnya tuh setengahnya itu menganut agama, namun agamanya itu tidak berpengaruh dalam membentuk akhlak mereka. Nah, kenapa mereka bisa disebut dengan jahiliyah? Karena ketika Nabi Ismail wafat, mereka itu kosong dari kenabian. Sebelum Nabi Muhammad muncul, memberi ajaran agama Islam, itu tuh kosong, yang bisa disebut dengan masa fatroh. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, maka disebut masa fatroh karena mereka disebut masa fatroh karena mereka kan kosong dari kenabian, makanya mereka itu bodoh akan agama. Nah, ajaran bangsa Arab sebelum masa fatroh itu adalah mereka telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama apa? Ada yang tahu? Agama Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim disebutnya agama apa? Hanifiyah ya, Bu ya. Apa agama apa, Leli? Hanifiyah bukan, Bu? Ya, betul, Hanifiyah. Agama Hanifiyah atau Hanif yang artinya benar dan lurus. Nah, namun kenapa mereka itu melenceng dari agama Hanifiyah? Karena pergaulan dari bangsa lain yang akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan mereka. Ajaran tersebut tuh berubah, mengalami perubahan. Bangsa Arab itu sudah mulai menyembah berhala dan batu. Nah, maka dari itu anak-anak, pergaulan itu penting untuk kita teladani. Slide-nya belum berubah. Ya. Jadi kalian tuh wajib memilih pergaulan teman-teman kalian. Ada pepatah mengatakan, ada kata-kata mengatakan,
bertemanlah dengan orang yang menjual minyak wangi agar kita tertular wanginya. Dan janganlah kita berteman dengan orang yang menjual sampah karena kita akan tertular baunya. Tapi kita tidak boleh memandang sebelah mata. Kita tidak boleh memandang sebelah mata teman kita, tapi kita harus memilih yang baik, teman-teman yang baik untuk kehidupan kita. Karena pada zaman dahulu saja, pergaulan saja sudah dapat mempengaruhi kepercayaan agama bangsa Arab. Apalagi zaman sekarang, zaman milenial, sudah dapat mempengaruhi, bahkan bukan agama saja. Kita pun bisa dapat terpengaruhi karena pergaulan saja. Jadi kita harus tetap waspada ya terhadap pergaulan anak-anak. Pahim tum? Fahimna. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini ada ayat Al-Quran tentang ayat Al-Quran melarang kita itu untuk mengikuti kehidupan zaman jahiliyah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun minal syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, ada yang mau baca? Untuk artinya ada yang boleh? Rina Rahmawati baca artinya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan. Ya, maaf. Udah mulai. Gue mulai ya. Ya, maaf ya anak-anak. Tadi Zoom-nya habis waktunya. Ya, Baik, Bu. Boleh Rina Bu. Rahmawati ulang lagi artinya? Baik, Ibu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sudah, Ibu. Ada yang tahu maksud arti dari Al-Maidah Quran Surat Al-Maidah ayat 90 ini? Jijah, Azizah, Azizah, tahu maksud arti dari Quran Surat Al-Maidah ayat 90 ini? Kurang tahu, Bu. Lali tahu gak? Itu Bisa kali, di- Bu. Jangan berbuat keji ya, Bu ya? Ya, Nggak tahu deh, Bu. betul. Jadi kita sebagai orang beriman, orang muslim, orang Islam itu dilarang untuk mengikuti kehidupan zaman jahiliyah, yaitu sering minum minuman keras, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib. Itu adalah termasuk perbuatan keji, perbuatannya setan. Maka kita sebagai orang beriman diwajibkan untuk menjauhi perbuatan itu supaya hidup kita beruntung, hidup kita bahagia. Paham tum? Bagaimana Bu cara menjauhinya? Nah, menjauhinya yang tadi sudah dijelaskan, kita menjauhi perbuatan-perbuatan keji seperti perbuatan minum minuman keras, berjudi, menyembah berhala atau menyembah pepohonan, menyembah batu-batu yang mengundang kemusyrikan. Paham tum, Dea? Fahimna Bu. Ya, boleh slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh
bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Yang pertama, mereka sering menyembah malaikat. Yang kedua, mereka menyembah jin, ruh, dan hantu. Dan yang ketiga, mereka menyembah bintang-bintang. Yang keempat, mereka menyembah berhala. Nah, di sini ada yang tahu berhala terbesar yang terkenal pada zaman saat itu? Ada berhala apa saja? Ada berapa berhala? Ada yang tahu? Ada berhala apa saja? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu? Lupa, Ibu. Gak tahu, Bu. Gak Tahu, Bu. tahu, Bu. Jelasin aja, Bu. Nah, Jelasin aja, Bu. ya, ada 4 berhala. Yang pertama ada yang namanya berhala Hubal. Yang kedua ada namanya berhala Lata. Yang ketiga ada berhala namanya Uzza. Dan yang keempat ada berhala namanya Manat. Kalau Hubal itu ditempatkannya di sisi Ka'bah. Kalau Lata ditempatkannya di Taif. Kalau Uzza ditempatkannya di Hejaz. Dan kalau Manat ditempatkannya di dekat kota Madinah. Sudah tahu sekarang? Sudah, Bu. Berapa Sudah, berhala terbesar pada zaman 4, Bu. 4. saja? Bu. Hubal, Uta, Yang Lata, kedua, yang ketiga, Uzza, yang keempat. Uzza. Manat. Ya, betul. Lalu selanjutnya, waktu sebelum datangnya Islam sudah ada agama Yahudi dan Nasrani. Slide selanjutnya, boleh. Nah, di sini sepertinya pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Sudah paham semua? Paham, Bu. Sudah. Paham, Bu. Nah, untuk tugas pekan depan, kan sudah dibagi kelompoknya ya, di WA Group, kelompok 1, kelompok 2. Nah, untuk tugas pekan depan, kelompok 1 mencari tentang kondisi sosial masyarakat sebelum Islam. Kelompok 2 mencari proses diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ini boleh diketik, dikumpulkan di WA Group paling lambat sehari sebelum pembelajaran. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, Bu. Baik. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Kita sudah belajar peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nah, apa ya kesimpulannya? Boleh? Bu, nyari catatannya dulu, Bu. Siapa yang mau menyimpulkan? Mengambil hikmah atau mengambil ibroh dari peradaban bangsa Arab sebelum Islam? Firda, Bu. Leli, Bu, Firda. katanya mau menyimpulkan. Boleh? Siapa? Firda tuh, Bu. Firda. Firda, Bu. Lagi radang, Bu. Tenggorokannya. Apa hubungannya Firda? Dari radang sama menyimpulkan. Dea, Bu. Dea, Sama Bu. ngomongnya, Dea. Bu. Alasan, Bu, dia mah, Bu. Dea, Bu. Apa Dea. Dia aja, Bu. Dia jago, Bu. Dia jago itu, Bu. Jago menyimpulkan, Bu, dia. Jago debat. Kesimpulannya ya, Ibu simpulin bahwa kita sebagai orang-orang Islam, orang-orang Muslim, pada zaman sekarang tidak boleh mengikuti kehidupan zaman jahiliyah, zaman kehidupan orang-orang yang bodoh, karena kita kan sekarang sudah memahami hal-hal agama-agama
Islam dalam Al-Quran. Jadi kita sekarang sudah pandai memilih kebaikan, mana yang baik dan mana yang buruk. Paham? Paham, Bu. Nah, Bu. untuk hikmahnya adalah dalam mempelajari peradaban bangsa Arab sebelum Islam adalah kita lebih mengetahui hal-hal buruk apa saja yang Allah larang dan tidak boleh terulang lagi, khususnya pada zaman era modern sekarang. Caranya dengan apa? Caranya dengan memperkuat iman dan mempelajari hal masa lalu untuk kita jadikan acuan ke arah yang lebih baik yang Allah ridhoi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Makasih, Bu. Maaf, Bu. Ibu. Pengen foto, Bu.